Bab 24. Rahasia yang tak boleh terjadi. Raven mengikuti Nathan menuju ruang kerjanya dengan langkah cepat. Wajahnya terlihat tegang. Sebelum keluar dari kamar perawatan tadi, ia sempat berpamitan pada Nadila. "Aku hanya ingin membicarakan obat yang kau butuhkan dengan Nathan," katanya singkat agar Nadila tidak panik. Nadila hanya mengangguk lemah. Sekarang Raven duduk di kursi depan meja Nathan dengan wajah tidak sabar. "Cepat katakan, jangan membuatku penasaran seperti ini." Nathan belum langsung menjawab. Ia justru membuka beberapa catatan medis di meja kerjanya. "Sabar dulu, duduk yang benar. Sebenarnya ini bisa dibilang masalah. Atau mungkin juga tidak." Raven langsung mengerutkan kening. "Kau ini berbelit-belit sekali." "Langsung saja." Nathan menghela napas panjang. "Tadi saat aku masuk ke kamar perawatan, aku sempat melihat monitor detak jantungnya. Dari situ saja aku sudah bisa melihat sesuatu." Raven mulai tidak sabar. "Apa maksudmu?" Nathan menyandarkan tubuhnya di kursi. "Aku pernah menangani beberapa pasien dengan kasus yang sama seperti Nadila. Luka tusukan di bagian atas perutnya sedikit memengaruhi fungsi jantung." Raven langsung menatap tajam. "Maksudmu?" Nathan menjawab dengan lebih serius. "Selama masa penyembuhan, jantungnya harus benar-benar stabil dulu, dan sampai kondisinya dinyatakan pulih." Nathan berhenti sejenak. "Kalian tidak boleh memiliki anak dulu." Ruangan itu mendadak terasa sunyi. Raven menatapnya beberapa detik. Namun Nathan tiba-tiba menambahkan dengan santai, "Tapi tenang saja, kalian masih boleh berhubungan intim, asalkan jangan brutal seperti binatang." Nathan tertawa kecil. "Sialan kau ini." Raven mengumpat. Nathan mengangkat bahu santai. "Intinya begitu, kehamilan akan terlalu berisiko sebelum jantungnya benar-benar pulih." Raven terdiam, namun tiba-tiba sebuah pikiran muncul di kepalanya. Ia teringat sesuatu. Malam itu, malam pertama mereka saat Nadila dijebak Leonie dan Miko. Mereka melakukannya tanpa pengaman. Beberapa kali, wajah Raven sedikit menegang. "Kalau dia terlanjur hamil." Nathan menatapnya dengan alis terangkat. "Oh, berarti kalian cukup rajin." Raven menatap tajam. "Jawab pertanyaanku." Nathan menghela napas. "Kalau memang sudah terjadi, ya kita harus melakukan beberapa prosedur untuk menjaga keduanya tetap aman." Raven mengepalkan tangannya. "Periksa sekarang." Nathan melotot. "Kau pikir semuanya bisa dilakukan sesuka hatimu? Pertama harus tes urina dengan tes pack dulu. Baru setelah itu bisa kita lanjutkan dengan USG." Nathan menyeringai nakal. "Atau kau mau aku yang mengantar Nadila ke kamar mandi? Kurang ajar." Raven hampir saja memukulnya. Nathan tertawa. "Sekarang dia masih terlalu lemah. Biarkan dia pulih sedikit dulu. Kalau memang positif baru kita lakukan pemeriksaan lanjutan." Raven masih terlihat tegang. "Apa kau bisa menyembuhkannya? Kalau tidak aku akan membawanya ke luar negeri." Nathan langsung menatapnya tidak suka. "Kau tidak percaya pada kemampuanku." Raven mengangkat bahu. "Kau terlalu banyak bicara, aku jadi ragu." Nathan mendesah kesal. "Aku serius, dia memang butuh penanganan. Namun ini bukan sesuatu yang mustahil. Dia perlu terapi dan beberapa pengobatan. Luka pisau itu berada cukup dekat dengan area yang memengaruhi fungsi jantung. Makanya efeknya bisa terasa ke sana." Raven menatapnya dingin. "Aku tidak peduli bagaimana caranya, yang penting dia harus sembuh." Nathan menatapnya penuh arti. "Kau sangat mencintainya ya?" Raven langsung menjawab tanpa berpikir. "Aku hanya bertanggung jawab. Dia menyelamatkanku, jadi aku membalasnya." Nathan tertawa kecil. "Oh begitu, kalau hanya tanggung jawab, sebenarnya tidak perlu terlalu terburu-buru menyembuhkannya." Raven langsung menggebrak meja. "Akan kuhajar kau sekarang juga." Nathan langsung mengangkat tangan menyerah. "Baik-baik, aku hanya bercanda. Besok kita lakukan serangkaian pemeriksaan. Kita lihat seberapa parah kondisinya." Nathan menatapnya lagi. "Besok kau pasti sibuk di kantor. Siapa yang menjaga Nadila?" Raven menjawab tegas. "Aku." Nathan langsung tertawa. Seorang Raven Sebastian yang hampir tidak pernah punya waktu, sekarang punya waktu senggang. Raven melotot. "Aku bilang senggangnya senggang. Jangan banyak bicara." Nathan menggeleng geli. "Baiklah, sekarang aku benar-benar mau tidur. Tadi aku sudah hampir pulang,
tapi kau menyeretku kembali ke sini. Biarkan aku beristirahat. Raven langsung berdiri. Terserah. Ia keluar dari ruangan dengan wajah kesal. Ketika kembali ke kamar perawatan, Nadila masih terbaring lemah. Namun matanya sudah terbuka. Raven berjalan mendekat. Kau mau makan? Nadila mengangguk pelan. Tapi, makanan apa yang boleh ku makan? Raven mengerutkan kening. Tunggu, aku tanya Nathan. Ia langsung menelpon. Di sisi lain, Nathan yang baru saja hendak memejamkan mata, langsung menggerutu ketika ponselnya berdering. Apalagi ini? Ia mengangkat telepon dengan kesal. Raven, kau tidak bisa membiarkanku istirahat sebentar. Apa yang boleh dimakan Nadila? Nathan menutup matanya. Astaga, berikan saja makanan lembut, bubur, sup, buah juga boleh, jangan pedas. Sekarang biarkan aku tidur. Nathan langsung menutup telepon. Raven tidak peduli. Ia segera menghubungi asistennya untuk menyiapkan makanan. Tak lama kemudian makanan datang. Raven mengambil mangkuk bubur. Ia duduk di samping Nadila. Aku akan menyuapimu. Nadila menatapnya sedikit canggung. Namun Raven sudah mengambil 1 sendok penuh. Sendok itu sangat besar. Nadila langsung menggeleng. Itu terlalu banyak. Kau tinggal membuka mulut dan mengunyah. Kenapa repot? Akhirnya Raven mengurangi porsinya. Nadila makan perlahan. Namun setelah 3 sendok, ia berhenti. Sudah cukup. Raven mengerutkan kening. Kenyang hanya dengan 3 sendok. Aku menyuruh orang menyiapkan semua ini. Kau hanya makan 3 sendok. Nadila menghela napas. Perutku sakit. Aku tidak sanggup. Raven langsung berubah lebih tenang. Perlu kupanggil Nathan? Nadila cepat menggeleng. Tidak, aku hanya ingin istirahat. Raven akhirnya menaruh bubur itu di meja. Ia membantu Nadila minum. Namun Nadila tiba-tiba mengerutkan wajahnya. Aku merasa tidak nyaman. Badanku penuh keringat. Raven menatapnya. Kau ingin ganti baju? Asistenku tadi sudah membawa pakaian. Nadila mengangguk. Tapi, aku ingin mandi. Raven langsung mengerutkan kening. Tunggu, aku tanya Nathan lagi. Beberapa detik kemudian, Nathan yang hampir tertidur langsung berteriak ketika menerima telepon. Apalagi Raven? Nadila ingin mandi. Apakah boleh? Nathan hampir melempar ponselnya. Lukanya tidak boleh terkena air. Lap saja tubuhnya dengan air hangat dan handuk. Setelah itu ganti pakaiannya. Raven langsung mematikan telepon. Ia menyiapkan air hangat dan handuk. Nadila terlihat sedikit malu. Namun Raven sudah berdiri di depan ranjangnya. Ia mulai membuka kancing pakaian Nadila. Refleks Nadila menahan tangannya. Namun Raven menyingkirkan tangan itu dengan lembut. Tidak perlu malu. Aku sudah pernah melihat semuanya. Wajah Nadila langsung memerah. Namun ia akhirnya memejamkan mata. Raven membuka pakaiannya dengan hati-hati. Ia membersihkan tubuh Nadila dengan handuk hangat. Gerakannya sebenarnya cukup kaku. Ia tidak pernah merawat seseorang sebelumnya. Namun ia melakukannya dengan sangat teliti. Setelah selesai, ia membantu Nadila mengenakan pakaian baru. Nadila akhirnya merasa lebih nyaman. Ia berbaring kembali di ranjang. Namun saat Raven hendak menaruh handuk di meja, tiba-tiba ia melihat sesuatu. Di sisi meja kecil dekat ranjang Nadila, itu ponsel Nadila. Layar ponsel itu menyala. Raven membuka kunci layar. Ada sebuah pesan yang muncul di layar. Pesan yang sudah dibaca. Tanpa sengaja mata Raven menangkap isi pesan itu. Sepertinya pesan itu dikirim saat Nadila pulang dari acara ulang tahun kakek. Kalimatnya pendek, namun cukup untuk membuat wajahnya berubah dingin. Kalau kau tidak datang besok malam, foto-foto itu akan sampai ke media. Raven perlahan mengambil ponsel itu. Matanya berubah sangat gelap. Ternyata mereka meminta Nadila datang sendirian ke tempat itu. Dan Nadila si ceroboh itu menurut begitu saja. Pikir Raven geram. Sementara Nadila yang masih berbaring di ranjang, belum menyadari bahwa rahasia yang ia coba sembunyikan, baru saja jatuh langsung ke tangan suaminya sendiri. Bersambung.